Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita yang pengen berkurban, tapi dananya belum cukup. Akhirnya patungan atau urunan. Tapi pertanyaannya, bolehkah hukum kurban itu urunan? Apakah sah? Atau malah nggak diterima? Nah, Gus Baha menjelaskan hal ini dengan sangat bijak dengan dalil, logika, dan tentu rasa welas asih. Karena niat baik itu penting, tapi ibadah itu juga ada aturannya. Jangan sampai semangatnya tinggi, tapi caranya salah. Yuk, simak penjelasan lengkapnya di pengajian kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan penggajian penuh ilmu dan berkah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Raja korban ini untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan. Kan saat ini kan usum urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk di 14 juta. Pertama takokane apik sisi kurang ajar. Pak Bahak, yang tanya itu udah orang NU. Pak Bahak, katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? Gitu. Nah, itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang itu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin ditumpahi 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon nih. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo, Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, gue senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggak bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak mahram. Ayo sing do urunan siap. Bojone dadi gawa wong. Lah kula nggih nate takleti. Tenggen kula sakniki ya ana kurban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi men dhewean ae rada egois. Gus kamela korban urunan sapi mah. Lah piye mah? Mari tentenan kaya niku. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara Allah Desember. Sapine ngenteni kuwi kesuwen. Mah lah nak wedhus aku misalnya swargaku Januari wis terbang wis. Lah nak wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya kan ra mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ana pengumuman malaikat Bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka. Lah ngamal lu ora usah mikir ngono. Ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti bungo bareng bojone wong. Lah masih padha lanangi ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Mosok swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng. Mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane cek neraka. Paham ya? Oh sekarang usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon nggih. Cuma nak cara syariat ancen apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong 7, apik wedhus sitok nggo wong nopo sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember setahun, nak kacek 100 tahun. Tapi rasa pikir, rasa dijero-jero, pokoknya ngamal ya ngamal wae.
Kalau ora tak senengi wong ngamal kok diperhitungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Kalau sholat balik diparani tiyang jog. Ya tak takok ning dalan. Sesuk mikir, lha nak ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misalnya swargamu dhisik sing sitok jek ning neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang kan. Kok repot. Misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim apal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pek-pek wis tak berangkat sik kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh iku numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok dipiritungno ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku udah bojone digondol wong wis jelas iku nak diterus-terus. Mergo korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakno mbah tuwa ape mati korban gak nggawa mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jare Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubra. Sebagian nyaratno pitu kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuannya tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlul bait ora apa-apa kok ben diatur pengiran asline Imam Malik kok yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wedok wayu korban. Terus sampai ning akhirat tuh Pak Yai cigo bojone perkara korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus cara kula kasus. Saiki wong do engkek mau korban kula teng narukan nggih sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang Jokono bakasan kolesterol darah tinggi macam-macam wong engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan rano hadis ya Gus nak pitik, nak sapi kan rano hadis ya. Podo wedi kolesterol rano hadis ya. Aneh-aneh mereka. Wedi kolesterol itu rano. Wong melarat itu orang arah kena kolesterol, orang kena darah tinggi. Wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi, sing sugih lae cek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan do setengah medhit to. Iso wong melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jajal sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Kersako iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Mulane kula tiru nih zaman kula dereng sugih. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kalau niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngertakoki tiyang. Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel, jare untune ora macam-macam lah pokoke ngono. Lah hasanatun mbah ngono entek. Sebenarnya itu salah ya. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas umure setahun, nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu bener itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 ingin nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbi, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma, nak ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nak ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso kurban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nak iso yo pitik, nak iso lele, sementing gak tikus, wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Nak iso ideal aja
blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih tempe cilik-cilik angger bodho. Jare anut Gus Bas, enteng ke aja muni korban, takoki wong yo muni mayo ora. Ya sudah begitu, dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus, gak blas. Akhirnya tomak. Nang tomak nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikei wis ndi. Itu salah. Ndak baik hidup itu. Jadi kaidahnya eling-eling nggih mala yudroku kullu iku la yudroku kullu. Isla al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda. Engko pangeran maklum, pancen isane ra ya ra. Ana wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta sahur 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kaleng napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Lah wong salah kaprah, kok anggere ora iso terus blas. Dadi rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sak anane sing gelem ngono. Aja terus gak rabi. Lah ngono pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane saya kulhu wis diurangno kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh jenengan cung nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga dhabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan tidak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan karep-karepmu kan gitu. Misalnya Matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-khulqum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, yang gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir udah gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dobrok-dobrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat, nah, kan mungkin juga. Ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus. Ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah, seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya
Yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir di Bajiriah sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak andekan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalami itu. Wayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar, di pertolongan itu warma. Kusik halal tuh orang, kadang tanya orang awam, halal kata saya. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo gerbeng eman kan ribet. Nah sebenarnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang ngambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan. Hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit. Gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksudnya ya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik gitu. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya kata siapa kita Syafi'i banget, enggak juga itu ya, jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berot atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifinnya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Dan kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin, jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan, karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Ya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, udah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, itu udah stroke itu dia. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu.
Saya baca ya Bismillahirrahmanirrahim wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah hayatun mustamirrah harakatu mazbuh wa yuqalu aisyu mazbuhin wal farqu baina annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah wal hayat al mustamirrah hiya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad wa harakatul masbuh yallati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah bal yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini wa ba'duhum farraqa bainahuma sampai seterusnya. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih itu kecelok urip, corong Jawa itu kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Karena kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya madzhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bab bangsa halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari madzhab. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyar ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu, mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah. Ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nabi te jago ya halal, nak cilik enggak lah. Jadi lah sarah lagi kembali lagi, sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya, makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu gak wajib disolati. Alasannya fikih ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Jadi mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, enggak lam yusalla alaihi. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. Ya ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa. Oh gaya nggak pernah hafal, bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah, disarai lagi Bajuri. Nah itu termasuk cerita itu ya, cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atisaniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'asaniyah fayakhilu al mazkuhu aidan. Fasatu wujudul hayat al mustaqira fi tida'il waqti akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha likoniya kalatan wa akhudha ghairuha fawran aw saqatat minhu wa akhudha ghairu halan aw qallaba wa qata'a biyama baqiya hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus sret jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan.
Bareng-bareng malah salam, ingat dulu ayam saya ini. Ketika saya teruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i itu ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya ngisusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh dari ayamnya asem. Ini harus sebar. Ini orang ngapun betul. Jadi, lah itu sarah, bicara detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi masuk yang diandaikan itu apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun biikhtiarin wa nutkun biikhtiarin wa harokatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karpe masih lari. Jadi misalnya ada ayam, ayam kita sembelih baru luka sedikit, belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih kadang ngerimit, roh kue serawedi. Ya kan, mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jeli. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek, nah itu mati dulu pasti itu. Tersiksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebetulnya saya sudah mati loh, ngawur ya. Wah apalagi nganggu keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya Pak. Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Pemisen tatonan apa? Ya betul. Ya kayak bojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin, orang kampung mudin kampung, mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu nggak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dong. Oh iya. Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelotal. Ketelan. Iya ketelan ya. Ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu kan. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu tak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini enggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya di ya, itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang ini tak tanya eksekutor yang lain. Pokoknya rodok dipenek, itu serai so. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya.
Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing nggo nafas sama nggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11. Oh, jam mati almarhum itu enggak halal disembelih itu sudah maitah. 10, 13, 10, 14, 10. Iya ya. Saya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Mantan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dohtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini mengalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya mengalami pernafasan. Tapi nak ditekek buaga tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut, jongok-bongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan, Gus nak disontak, iku telelekan, dari telelekan itu. Apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini gitu. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Menggertak gitu. Ayat jina biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar wis gitu. Gara-gara gitu kalau bahasa Jawa ini. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telelekan itu gampang gitu, telelekan itu pokoknya tadi loh, Arifin kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wayakunu madzkira bidafatin wahidah. Kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam Pak Arifin, seperti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukirat daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul madzuh hina idin. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntahal, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sonok fardul masalah ya Pak Arifin ya, mengandaikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap mau militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu gak bisa itu kedua ini sembrono. Raja korban untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan. Kan saat ini kan usum tau urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk di 14 juta. Pertama takokane apik sisi kurang ajar. Pak Bahak, yang tanya itu udah orang NU.
Bapak, katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? Gitu. Itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang itu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin ditumpahi wong 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon nih. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo, Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggak bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak mahram. Ayo sing do urunan siap. Bojone dadi gawa wong. Lah kula nggih nate takluti. Tenggen kula sakniki ya ana kurban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi pengen dhewean ae rada egois. Gus gak melok korban urunan sapi mah. Lah piye kok mari tentenan kaya niku. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara Allah Desember. Sapine ngenteni kuwi kesuwen. Moh lah nak wedhus aku misalnya swargaku Januari wis terbang wis. Lah nak wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ana pengumuman malaikat bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka. Lah ngamal lu rasa mikir ngono. Maksudnya ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti bungo bareng bojone wong. Lah masih padha lanangi ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Mosok swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng. Mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane cek neraka. Paham ya? Wes ora usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat kan apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong pitu, apik wedhus sitok nggo wong nopo sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember setahun, nak kacek 100 tahun. Tapi rasa pikir, rasa dijero-jero, pokoknya ngamal ya ngamal wae wis. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok diperhitungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Kula wis balik diparani tiyang Jog. Nggih tak takok ning dalan. Sesuk mikir, lha nak ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misale swargamu dhisik sing sitok jek ning neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang kan. Kok repot. Misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim hafal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pek-pek wis tak berangkat sik kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh iku numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok diperhitungno ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku udah bojone digodol wong wis jelas iku nek diterus-terus. Mergo korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakno mbah tuwa ape mati korban gak nggawa mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubra. Sebagian nyaratno pitu kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone wong. Tapi jari Imam Malik ora ahlu bait ora apa-apa kok ben diatur pengiran asline Imam Malik kok yo bingung juga deh.
Ngomong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wedok wayu korban. Terus sampe ning akhirat tuh Pak Yai cigo bojone oleh karo korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus cara kula kasus. Saiki wong do engkek mau korban. Kula teng narukan nggih sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus, perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang sokono bakasan mau kolesterol, darah tinggi macam-macam wong engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan ra ono hadis e Gus nak pitik, nak sapi kan ono hadis e. Padha wedi kolesterol ra ono hadis e. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol ora ono. Wong marat ora ngarah kena kolesterol, ora kena darah tinggi, wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae cek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan do setengah medhit to. Iso melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jajal sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mek pitik. Ya pitik jago. Kersako iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mek napa pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan harus disembelih. Mulane kula tiru nih, zaman kula dereng sugih. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe-suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang koel. Tapi riyen bertahun-tahun ngertakoki tiyang. Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel, dari untune ora macam-macam lah pokoke ngono. Lah hasanatun mbah ngono entek. Sebenarnya itu salah ya. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus gibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 ingin nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbi, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma, nggih minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso kurban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ra iso ya pitik, nek ra iso lele, sementing gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kulluh iku la yudraku kullu. Nek ra iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik angger bodho. Jare anut Gus Bas, penting ke muni korban, takoki wong yang muni mayoran. Dia sudah begitu dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu. Saiki ora iso korban wedhus gak blas. Akhirnya toma. Nah, toma nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikeki ndi. Itu salah. Ndak baik gitu. Jadi kaidahnya eling-eling mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Isla al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda. Engko pangeran maklum, pancen isane ra ya ra. Ana wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta sahur 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Lah wong salah kaprah, kok anggere ora iso terus blas. Dadi rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono. Aja terus gak rabi. Lah ngono pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balighu anni walau ya isane saya kulhu wis diurang nus kulhu barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah
Wis ngono lah nerangno barokah kulo sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulo husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah. Apa harus sebagai etika? Apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan? Saya ulang lagi ya. Misalnya Pak Arifin dawuh jenengan cung nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah? Sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan tidak. Lupa kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan, karep-karepmu kan gitu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrut to'am, yang satu majrut ruh, yang gitu, majrut nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak cara berpikir udah gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Ya itu terus ulama debat. Ya kan mungkin juga. Ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus. Ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tapi kita di Bajiriah sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan. Saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, nggak boleh nggak langsung peletes mati, nggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong andai kan tidak disembelih juga sudah mati. Artinya penyembelihan ini kan tidak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek ya. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalamin itu. Ayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar di pertolongan tuar mak. Gusi halal toh, karena tanya orang awam, halal kata saya. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi.
Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo gerbeng eman kan ribet. Nah sebenarnya itu dalam madzhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Mari kan ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan. Hayat mustaqirrah, hayat ittirariyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa besok nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksudnya ya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya. Kata siapa kita Syafi'i banget? Enggak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level apa? Pada level perdebatan ulama itu ada tadi ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatul mazbuh. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah barifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Dan kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api barifinya, jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api bari. Ya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu udah stroke itu dia. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu baina annal hayata al mustaqirrah yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul mazbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bayakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ittirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih itu kecelok urip, corong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ane kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu.
Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bab bungsu halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena mungkin secara medis, karena mengalami seperti itu, mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah. Ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nabi te jago ya halal, nak cilik enggak lah. Jadi lah sarah lagi kembali lagi, sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya, makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu gak wajib disolati. Alasannya jika ya lucu, karena dikatakan sholat mayit. Di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini gak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahilla, gak pernah nangis, gak lam yusalla alaihi. Itu sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau gak pernah hidup berarti gak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan gak bisa dikatakan bangkrut. Ya ya miskin aja gitu loh. Ya kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafi nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah apa kalau. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah apa? Nggak lupa nggak apa? Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah apa? Kau bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut kan? Jadi semua itu ada aturannya. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'at saniyah fayakhilu al mazkuhu aidan. Fasatu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il waqti akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqawniya kalatan wa akhudha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhudha ghairaha halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al-masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus sret jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng Waalaikumsalam, ingat dulu ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i itu ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya ngisusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Nah, kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan menyembelih ternyata biasanya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin saya alhamdulillah saya jaminan mau rawuh cari ayamnya asem ini harus semar ini orang ngapun betul. Jadi nah itu sarah, bicara detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan jadi ya jadi masuk yang diandaikan apa. Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiyarin wa nutkun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe.
Cara dia melihat peso itu karpe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih kadang ngerimit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini syarah ya, jadi syarah itu lebih jeli. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, dohtoh kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, kabeh takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diomong-omong ini sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur ya. Wah apalagi nganggu keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikan dok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya wah keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya bodoh. Iya kayak bodoh. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih, tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arif ini, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arif? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dong. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu telek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu kan. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini enggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat loh yang ayam jago itu kilatnya di. Ya itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih ini tak tanya eksekutor yang lain. Pokoknya untuk dipenek. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang tadi saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 Oh jam mati almarhum itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10 13 10 14 10. Iya makanya saya bingung ya jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Mantan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dohtoh. Loh hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan.
Tapi nak ditekuk wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama nggak bisa bernafas itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan dari telelekan iku. Apa Pak Anda bicara bahasa Betawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Apa? Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Gertak gitu. Ayat jina biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa ini. Mustahil mati. Berani mati. Mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telelekan itu gampang gitu. Telelekan itu pokoknya tadi loh, hari ini kepaku tadi. Nah, agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wayakunu madzkira bidafatin wahidah. Kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayangkan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin, seperti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sana ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukirat daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul madzuh hina idin. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya, jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyuwun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arif ini saya mengandaikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian. Jika nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu karena ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap. B sudah siap mau militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa itu kedua Lewat teras